Baik anak-anakku, yang pertama kita akan pelajari tentang faktor bilangan. Faktor bilangan. Nah, untuk mengawali pembelajaran tentang faktor bilangan ini, Pak Guru akan menyampaikan sedikit cerita atau ilustrasi yang terkait dengan apa itu faktor bilangan. Contoh ini ya. Ibu mengiris roti menjadi 10 potong yang ukurannya sama. Nah, dari 10 potong ini akan diberikan potongan roti, diberikan untuk 5 orang tamu. Jadi dari 10 ini diberikan untuk 5 orang tamu. Nah, sekarang pertanyaannya, setiap tamu akan mendapatkan berapa potong roti? Nah, ini ya, ini contohnya. Nah, tentu anak-anak yang sudah memahami perkalian maupun pembagian tentu akan langsung bisa menjawab dari 10 potong roti itu diberikan kepada 5 orang tamu. Maka setiap tamu akan mendapatkan berapa? Iya, pasti ada yang menjawab 2 potong. Ya betul memang ya, betul. Nah sekarang kita kaitkan dengan faktor bilangan. Nah sekarang gini jawabannya ya. Ya, dari 10 potong itu anak-anak tahu kalau dibagi kepada 5 orang berarti masing-masing orang akan mendapat berapa? 2 potong. Nah ini. Nah jika ini bilangan ini kita kaitkan dengan faktor bilangan, maka 5 orang maupun hasilnya 2 potong. Ini dinamakan dengan faktor dari 10. Nah, jadi ini 5 dan 2 ini adalah bilangan pembagi untuk bilangan 10. 10 bisa dibagi 5, ya dah? 10 bisa juga dibagi 2. Sehingga dari ilustrasi atau cerita ini dapat disimpulkan bahwa faktor bilangan adalah bilangan yang dapat membagi suatu bilangan
sampai habis atau tidak bersisa. 10 dibagi 5, 2 habis tidak bersisa. 10 dibagi 2, 5 habis atau tidak bersisa. Demikian pengertian tentang faktor bilangan. Nah, berikutnya bagaimana cara mencari suatu faktor bilangan? Mari kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana cara mencari atau menentukan faktor bilangan. Contoh, tentukan faktor dua belas. Jadi menentukan faktor dari bilangan berapa? 12. Dengan cara yang sama seperti tadi, mari kita tentukan faktor bilangannya. Bagaimana caranya? Caranya ada beberapa cara nanti. Cara yang pertama yaitu dengan cara membagi bilangan dengan bilangan asli, yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya. Gitu. Nah, sekarang kita tentukan faktor 12. Saya tuliskan F12 saja. Faktor 12 yaitu 12 kita bagi dengan bilangan asli 1. Berapa nak? 12 bagi 1, 12. Kemudian 12 dibagi 2. Berapa nak? 6. Kemudian 12 dibagi 3. Berapa? 4. Kemudian 12 dibagi 4. Berapa? 3. Kemudian 12 dibagi 5. Berapa ya? Bisa tidak? Nah, kita coba. 12 bagi 5 itu kalau 5 kali berapa hasilnya mendekati 12? 2. Tapi sisanya berapa? 5 kali 2, 10. 12 kurangi 10 sisanya 2. Kemudian 12 dibagi 6. Berapa ya? 12 bagi 6. Oh, ternyata 2 tanpa sisa. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Saya pindah di sini. 12 kita bagi dengan 7. Berapa hasilnya? 1. Sisanya berapa? 5. Ya, 7 kali 1 7. 12 dikurangi 7, 5 sisanya. Kemudian 12 dibagi 8. Berapa? 1. Sisanya 4. Kemudian 12 dibagi 9. Berapa? 1. Sisanya 3. Kemudian 12 dibagi 10. 1. Sisanya 2. Kemudian 12 dibagi 11. 1. Sisanya 1. Kemudian 12 dibagi 12. Hasilnya berapa? 1. 1
tapi habis atau tidak bersisa. Nah, sekarang lihat. Perhatikan, di sini ada yang habis, ada yang bersisa. Nah, bilangan pembagi yang habis ini, inilah yang dinamakan dengan faktor bilangannya. Yaitu yang mana? Yaitu yang ini. 1 kan habis, 2 habis, 3, 4, 5 karena sisa maka dia bukan merupakan faktor dari 12. Nah, kemudian berikutnya 6. Kemudian berikutnya ya, ini sisa berarti bukan. Nah, ini yang terakhir adalah 12. Habis. Sehingga faktor dari 12 ini adalah kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 6, dan yang terakhir adalah 12. Jadi faktor 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Baik, ini cara yang pertama. Sudah paham anak-anak? Ya, sedikit paham. Nanti akan semakin paham. Baik, cara yang kedua, saya hapus ya. Cara yang kedua, yaitu mencari semua bilangan pembaginya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Di sini nanti akan banyak sekali cara penulisannya. Yang biasanya dituliskan yaitu seperti ini, yaitu dengan menggunakan cara kotak. Ya, cara kotak. Jadi kita tentukan di sini faktor 12. Nah, faktor 12 kita buat kotakannya. Nah, ini faktor 12 itu kita mulai dari bilangan terkecil yaitu 1. 1 kali berapa supaya hasilnya 12? 12. Kemudian 2. 2 kali berapa supaya hasilnya 12? Berapa? 6. Kemudian 3 kali berapa supaya hasilnya 12? 4. Kemudian 4 kali berapa hasilnya 12? 3. Nah, perhatikan di sini sudah ada perulangan. Ini 3 kali 4 kan sama saja dengan 4 kali 3. Berarti kalau sudah diulang seperti ini, berarti ini sudah cukup sampai di sini saja. Tidak perlu kita lanjutkan. Nah, sehingga semua bilangan yang ada di sini inilah yang merupakan faktor dari 12. 1, 2, 3, berapa? 4, 6, dan 12. Sehingga faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, kita urutkan ya, 6, dan 12. Hasilnya sama dengan yang tadi. Kemudian biasanya cara penulisan yang lain, ini prinsipnya sama, yaitu seperti ini. Faktor 12 sama dengan, nah kalau Pak Afif biasanya milih yang ini karena mengirit atau hemat tempat ya. Kita mulai dari 1 dulu. 1 dengan berapa? 12 dibagi 1, 12. Kemudian 2 kali 6. Kemudian 3 kali 4. Kemudian 4 kali 3. Sudah cukup sampai di sini. Sehingga bisa kita peroleh faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sama hasilnya.
Nah, banyak sekali cara penulisan untuk mencari atau menentukan faktor dari suatu bilangan. Anak-anak boleh pilih salah satu yang menurut kalian mudah untuk kalian menentukannya. Nah, demikian untuk cara menentukan faktor bilangan. Kemudian kita lanjutkan untuk menentukan faktor persekutuan. Jadi kalau faktor bilangan ini hanya untuk satu bilangan saja. Nah, sekarang kita lanjutkan. Menentukan faktor persekutuan. Faktor anak-anak tadi sudah tahu apa itu artinya. Nah, ini ada tambahan persekutuan. Bersekutu itu biasanya lebih dari satu jumlahnya. Nah, coba sekarang contohnya ya. Tentukan faktor persekutuan dari 18 dan 24. Nah, caranya bagaimana? Caranya yang pertama, carilah faktor dari masing-masing bilangan. Jadi kita cari faktor dari 18 dan 24. Kalau sudah, nanti yang kedua, tentukan bilangan faktor yang sama untuk kedua bilangan tersebut. Sekarang kita cari dulu F18 itu berapa ya? Kita mulai dari 1 dulu. 1 kali berapa supaya hasilnya 18? Ya 18. Kemudian 2, bisa nggak ya 18 bagi 2? 2 kali berapa hasilnya 18? 9. Ya. Kalau sudah 2, coba kita 3. Kita coba 3. 3 kali berapa hasilnya 18? Kalau 18 bagi 3 hasilnya 6. Ya. Kemudian 4. 18 bagi 4 bisa tidak ya? 4 kali berapa hasilnya 18? Oh, ternyata tidak bisa. Kalau tidak bisa ya sudah, jangan ditulis. 5, 18 bagi 5. Oh, tidak bisa, nggak usah ditulis. 6. Oh, 6 sudah ada. Kalau sudah ada berarti sudah cukup sampai di sini saja. Sehingga semua bilangan ini kita tulis sebagai faktor 18. Jadi faktor 18 adalah 1, 2, 3, berapa? 6, 9, dan 18. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk mencari faktor dari 24. Kita mulai dari 1. Jadi faktor terkecil dari suatu bilangan adalah 1. Kemudian 1 kali berapa? 24. Nah, ini faktor terbesar dari suatu bilangan adalah bilangan itu sendiri, yaitu ini adalah 24. 2 sekarang, 24 dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 12. 3, 24 dibagi 3, berapa? 8. 4 bisa? 4 kali berapa hasilnya 24?
Ada lagi 5. 20 bagi 5. Oh, tidak bisa. Bagi 6. Oh, 6 sudah ada. Berarti cukup sampai di sini saja. Sehingga bisa kita tuliskan faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, sekarang kita tentukan faktor persekutuannya. Saya singkat dengan FP. FP dari 18 dan 24 adalah bilangan yang sama, bilangan faktor yang sama untuk kedua bilangan. Mana ini diantara ini? Berapa saja? 1. Oh, di sini juga ada 1. Berarti 1. Kemudian 2 ada tidak? Atas ada, bawah ada, berarti 2 juga termasuk. 3 ada tidak? Oh, 3 ada. 3. Kemudian berapa? 4. Di sini ada 4, ternyata di sini tidak ada. Oh, berarti bukan termasuk. Kemudian 9, 8, 12, 24. Sudah habis ya? Ya. Berarti faktor persekutuan dari 18 dan 24, oh ini ada 6. Oh iya, 6. Tuliskan. Nah, berarti faktor persekutuan dari 18 dan 24 adalah 1, 2, 3, dan 6. 18 dan 24 masing-masing bisa dibagi bilangan 1, 2, 3, dan 6. Baik, demikian untuk materi pembelajaran tentang faktor persekutuan. Paham anak-anakku? Insya Allah anak-anak bisa memahami dengan baik. Demikian sementara, nanti kita akan lanjutkan untuk mempelajari tentang kelipatan. Terima kasih.